Saat kamu benar-benar memahami sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar perilaku seseorang, kamu akan menyadari bahwa manusia tidak pernah bertindak tanpa alasan. Semua emosi, semua reaksi, semua perubahan sikap, kecil maupun besar, selalu memiliki akar yang tumbuh dari pengalaman, ketakutan, harapan, dan perasaan yang tidak pernah terucap. Dan ketika kamu akhirnya memahami pola-pola itu, kamu akan mengerti bagaimana seseorang bisa berakhir di tempat yang tidak pernah kamu duga. Kamu akan mengerti kenapa sebuah hubungan bisa berubah begitu cepat. Kamu akan mengerti kenapa seseorang yang dulu begitu dekat kini terasa seperti orang asing. Ketika kamu memahami semua itu, dia akan berakhir seperti ini. Banyak orang berpikir bahwa seseorang berubah tiba-tiba. Bahwa satu hari dia hangat, lalu hari berikutnya dia dingin. Tapi kenyataannya, perubahan seperti itu tidak pernah datang dalam satu malam. Itu proses yang perlahan, diam-diam, dan seringkali tidak terlihat sampai semuanya terlambat. Seseorang tidak menjauh karena satu kesalahanmu. Dia menjauh karena ada banyak luka kecil yang menumpuk, yang tidak pernah disembuhkan, yang akhirnya membuatnya lelah untuk terus mencoba. Dalam psikologi hubungan, ini disebut micro-withdrawals. Penarikan diri kecil yang terjadi sedikit demi sedikit sampai seseorang tidak lagi merasakan koneksi yang sama. Dan hal inilah yang sering terjadi pada wanita. Mereka tidak selalu mengatakan apa yang mereka rasakan. Tidak selalu memperlihatkan apa yang menyakitkan mereka. Banyak wanita memilih diam, bukan karena mereka baik-baik saja, tapi karena mereka sudah mencoba berbicara dalam banyak cara yang tidak kamu sadari. Dalam dunia inner psychology, diam bukan berarti tenang, diam seringkali adalah jeritan paling keras yang tidak kamu dengar. Jika kamu memperhatikan dengan lebih jeli, kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil itu. Cara dia menahan kata-kata tertentu. Cara dia tersenyum dengan mata yang tidak lagi bersinar seperti dulu. Cara dia menjawab pesanmu lebih lambat, lebih pendek, lebih tanpa energi. Cara dia mulai mencari perhatian pada hal-hal yang sebelumnya tidak menarik baginya. Semua itu adalah bentuk komunikasi emosional yang halus, yang seringkali hanya bisa dipahami oleh seseorang yang benar-benar hadir. Ketika kamu tidak hadir secara emosional, dia mulai membangun jarak tanpa sadar. Tidak semua wanita akan mengatakan, "Aku butuh kamu mendengarkan aku." Mereka hanya berharap kamu mengerti tanpa harus diminta. Ini bukan soal logika, ini soal koneksi. Dan ketika koneksi itu tidak dia rasakan lagi, dia mulai mengisi kekosongan emosinya dengan hal-hal lain. Teman, pekerjaan, hobi, media sosial, atau bahkan hanya kesibukan pura-pura yang membuatnya tidak harus merasakan sakitnya realita. Dan disinilah banyak pria sering salah paham. Mereka mengira wanita berubah karena ada orang lain. Tapi sebenarnya, dalam sangat banyak kasus, wanita berubah karena dia merasa sendirian bahkan saat dia masih bersamamu. Kesepian di dalam hubungan jauh lebih menyakitkan daripada kesepian seorang diri. Ketika dia merasa bahwa suaranya tidak terdengar, bahwa perasaannya tidak dianggap, bahwa dirinya tidak lagi dihargai, dia mulai mencari perlindungan dalam dirinya sendiri. Dia mulai menciptakan ruang emosional yang tidak bisa kamu masuki lagi. Jika kamu memahami ini sejak awal, hubungan kalian tidak akan berakhir dalam diam. Tidak akan ada, tiba-tiba dia berubah. Tidak akan ada momen di mana kamu bertanya-tanya kemana perasaan itu pergi. Tapi karena kamu tidak melihat tanda-tandanya, semuanya berubah tanpa kamu sadari. Dan ketika perubahan itu sudah begitu besar, kembali seperti dulu menjadi hampir tidak mungkin. Wanita tidak berhenti mencintai dalam satu hari. Mereka berhenti karena luka mereka sudah terlalu lama dibiarkan. Mereka berhenti karena mereka sudah terlalu sering merasa sendirian. Mereka berhenti karena mereka sudah terlalu banyak menelan kata-kata yang ingin mereka sampaikan. Mereka berhenti karena mereka sudah terlalu banyak menelan kata-kata yang ingin mereka sampaikan. Mereka berhenti karena mereka merasa perjuangan mereka tidak dihargai. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka berhenti ketika hati mereka sudah terlalu lelah untuk berharap. Saat kamu memahami ini, kamu akan melihat bagaimana seorang wanita bisa berakhir di titik di mana dia tidak lagi menoleh ke belakang. Dia tidak marah. Dia tidak benci.
Dia hanya selesai. Dan, selesai, yang datang dari hati seorang wanita adalah titik akhir yang paling sunyi, paling kuat, dan paling tidak bisa dibalikkan. Dia mungkin tidak menangis lagi, tidak bertanya lagi, tidak menuntut lagi. Tapi bukan karena dia baik-baik saja. Itu karena dia sudah berhenti berharap kamu akan mengerti. Dia sudah menerima bahwa dirinya harus menjaga hatinya sendiri. Dan di titik itu, dia membangun versi dirinya yang baru, yang tidak lagi menunggu kamu, tidak lagi membutuhkan kamu, dan tidak lagi mencari jawaban darimu. Ketika seseorang sampai pada tahap ini, dia berubah menjadi seseorang yang berbeda. Dia menjadi lebih tenang, lebih mandiri, lebih tidak peduli. Bukan karena dia tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, karena dia punya terlalu banyak perasaan yang tidak pernah dihargai. Dan untuk bertahan, dia harus mematikan bagian tertentu dari dirinya. Ini adalah mekanisme pertahanan emosional yang paling kuat yang dimiliki manusia. Detachment, atau pelepasan. Dalam detachment, dia mulai memahami bahwa hidupnya bisa berjalan tanpa kamu. Bahwa kebahagiaannya tidak harus bergantung pada responsmu. Bahwa dirinya layak mendapatkan kenyamanan emosional yang tidak pernah dia dapatkan darimu. Dan ketika kesadaran ini muncul, semuanya berubah. Inilah momen ketika dia benar-benar pergi, meskipun tubuhnya masih ada di dekatmu. Di dalam dirinya, dia sudah jauh, sangat jauh, dan kamu bahkan tidak menyadarinya sampai semuanya selesai. Jika kamu memahami dinamika ini lebih awal, kamu tidak akan kehilangan dia. Kamu tidak akan melihatnya berubah seperti ini. Kamu tidak akan melihat jaraknya semakin besar setiap hari. Kamu tidak akan melihatnya mencari ketenangan dari hal-hal yang tidak melibatkanmu. Kamu tidak akan melihatnya tersenyum seperti biasa tetapi tanpa cinta yang sama. Kamu tidak akan melihatnya menjadi versi dirinya yang kamu tidak kenal lagi. Dan ketika akhirnya kamu sadar, ketika kamu mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi, seringkali sudah terlambat. Wanita yang telah sembuh sendirian jarang kembali ke tempat yang membuatnya terluka. Wanita yang telah menemukan dirinya sendiri tidak akan kembali ke seseorang yang membuatnya kehilangan diri. Wanita yang sudah selesai tidak butuh penjelasan. Dia hanya butuh pergi. Inilah yang terjadi. Ketika kamu memahami ini, dia akan berakhir seperti ini. Dan pada saat kamu benar-benar mengerti, dia mungkin sudah terlalu jauh untuk kembali. Ada hal yang jarang sekali dipahami pria dalam hubungan, yaitu bahwa wanita tidak pernah berubah begitu saja. Setiap perubahan yang tampak tiba-tiba sebenarnya adalah hasil dari serangkaian hal yang sudah lama ia rasakan. Wanita bukan makhluk yang impulsif secara emosional seperti yang sering dianggap orang. Mereka sebenarnya sangat konsisten, tapi konsisten terhadap perasaan yang mereka pelihara dalam diam. Dan ketika perasaan itu berubah, semuanya berubah. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan yang kuat. Ketika kamu memahami ini, kamu akan menyadari mengapa seorang wanita bisa berakhir seperti yang kamu lihat sekarang. Dingin, datar, menjauh, atau seperti tidak lagi peduli. Tapi kenyataannya, tidak ada wanita yang berubah dari penuh kasih menjadi seperti itu tanpa melalui proses batin yang rumit dan melelahkan. Dia mungkin terlihat baik-baik saja, tapi di dalam dirinya ada perang yang tidak pernah kamu lihat. Perang antara cinta dan logika, antara harapan dan kenyataan, antara yang dia inginkan dan yang dia dapatkan. Pria sering melihat permukaan. Mereka melihat sikap. Mereka melihat sikap. Mereka melihat tindakan. Tapi mereka jarang melihat apa yang melatar belakanginya. Sementara wanita hidup dalam kedalaman batin mereka. Mereka memahami makna kecil dari hal-hal yang tidak diucapkan. Mereka membaca energi sebelum kata-kata. Mereka merasakan perubahan sebelum itu terlihat. Karena itulah mereka bisa terluka oleh hal-hal yang bahkan tidak kamu sadari pernah kamu lakukan. Wanita tidak meninggalkan hubungan ketika dia sudah tidak sayang lagi. Sebaliknya, dia pergi ketika dia sudah terlalu lama menyayangi tanpa merasa disayangi balik. Itu paradoks terbesar dalam psikologi perempuan. Dia bukan menyerah karena cinta mati, tetapi karena cinta itu menuntut terlalu banyak luka yang akhirnya tidak bisa dia tanggung lagi. Ini bukan soal kekuatan atau kelemahan.
Ini tentang batas emosional yang selama ini kamu tidak tahu sudah kamu lewati. Ketika dia mulai menarik diri sedikit demi sedikit, itu bukan karena dia punya seseorang yang baru. Justru sebaliknya, dia mencoba menemukan kembali dirinya yang hilang. Dia mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang sempat ia abaikan demi bertahan denganmu. Dia mencoba mengerti apakah dirinya masih pantas mendapatkan kasih sayang yang sesungguhnya. Ini adalah proses panjang yang terjadi jauh sebelum kamu menyadarinya. Hari pertama dia berubah, kamu mungkin tidak sadar. Hari ketiga, kamu pikir dia hanya sibuk. Minggu kedua, kamu mulai bertanya-tanya. Bulan berikutnya, kamu mulai merasakan jarak itu. Tapi bagi dia, jarak itu sudah terbentuk sejak lama. Jauh sebelum kamu sempat memikirkannya. Ketika dia berhenti mengeluh, kamu mungkin merasa lega. Tapi sebenarnya itu adalah awal dari akhir. Karena wanita hanya berhenti mengeluh ketika dia sudah berhenti berharap. Dan ketika wanita berhenti berharap, dia menjadi sangat kuat. Kekuatan itu bukan karena dia tidak lagi peduli padamu, tetapi karena dia akhirnya belajar peduli pada dirinya sendiri. Dia mulai melihat bahwa hidupnya lebih luas daripada hubungan yang membuatnya merasa kecil. Dia mulai memahami bahwa dicintai tidak boleh sesulit itu. Dia mulai merasakan bahwa kebahagiaan tidak boleh dikorbankan hanya demi mempertahankan seseorang yang tidak mengusahakan hal yang sama. Inilah fase di mana kamu melihatnya menjadi lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Dia mungkin mulai merawat diri, kembali ke hobi lama, memperluas pergaulan, atau fokus pada pekerjaan. Semua itu bukan untuk membuatmu cemburu. Itu adalah proses penyembuhan. Wanita menyembuhkan diri dengan memperbaiki semua hal yang mereka abaikan selama mereka terlalu fokus pada seseorang. Dan proses penyembuhan ini membuatnya semakin jauh dari masa lalu, termasuk dirimu. Jika kamu memahami dinamika ini sedari awal, kamu tidak akan bingung ketika dia berubah. Kamu tidak akan merasa seperti dia tiba-tiba menjadi orang lain. Tapi karena kamu baru menyadarinya sekarang, perubahan itu terasa seperti pukulan. Kamu merasa dia meninggalkanmu. Padahal dia sudah pergi sejak kamu berhenti menjadi tempat yang aman baginya. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika dia mulai tenang. Keheningannya bukan tanda bahwa semuanya baik. Keheningannya adalah tanda bahwa dia sudah menerima bahwa hubungan itu tidak lagi layak diperjuangkan. Wanita yang masih mencintai akan marah, akan bertanya, akan menangis. Wanita yang sudah selesai hanya akan diam. Dan itulah bentuk pengakhiran yang paling pahit tapi paling final. Saat kamu memahami pola ini, baru kamu akan melihat bagaimana dia bisa berakhir seperti ini. Tampak kuat, mandiri, tidak tergoyahkan, seakan tidak membutuhkanmu. Ini bukan karena dia tidak pernah mencintaimu, tapi karena dia mencintai dirinya sendiri lebih dalam dari sebelumnya. Dia memilih menyelamatkan dirinya daripada menunggu kamu menyelamatkan hubungan itu. Dan ironisnya, di banyak kasus, pria baru benar-benar merasakan betapa berharganya wanita itu ketika wanita tersebut tidak lagi menoleh ke belakang. Baru saat wanita itu hilang, pria itu akhirnya memahami. Baru ketika wanita itu sembuh, pria itu mulai terluka. Baru ketika wanita itu pergi, pria itu menemukan alasan untuk bertahan. Tapi saat semua itu terjadi, biasanya semuanya sudah terlambat. Ketika kamu memahami semua proses emosional yang dia lalui, kamu akan menyadari satu hal besar, bahwa cinta bukan hanya tentang apa yang kamu rasakan, tetapi juga tentang apa yang kamu buat orang lain rasakan. Dan jika kamu membuatnya merasa tidak dilihat, tidak dihargai, dan tidak diprioritaskan, maka kamu tidak kehilangan dia hari ini. Kamu kehilangan dia perlahan setiap hari, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia tidak kembali lagi. Pada akhirnya, seseorang akan berakhir seperti ini bukan karena mereka ingin pergi, tetapi karena mereka tidak lagi punya alasan untuk bertahan. Dan ketika kamu akhirnya benar-benar mengerti, dia mungkin sudah berkembang menjadi seseorang yang tidak lagi mencari rumah di dalam dirimu.